ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat kita, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan, kita selalu membuat mereka agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Kita memantik hatinya supaya mendapatkan hidayah, supaya kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, supaya mereka menyadari akan kesalahan bahwa akidah mereka tidak sedang baik-baik saja. Setelah kemarin rame di beberapa YouTube dan di beberapa media sosial tentang perlakuan salah satu mubalek, guru ngaji, oknum guru ngaji Islam Jamaah yang telah mengkafirkan anak dari Mas Toto di Bandar Lampung sana. Alhamdulillah sempat diviralkan dan mediasi yang terjadi itu belum sampai dilaporkan kepada kepolisian, cuman mediasi di situ kayaknya ada ketua MUI, ada Babin Kamtipmas, ada dari pihak kelurahan atau kecamatan, hanya sifatnya mediasi. Kita masih beretika yang baiknya. Bagaimanapun insya Allah Mas Toto dan keluarga menyadari ini bukan berangkatnya dari sebuah hawa nafsu, tapi dari sebuah ajaran yang mereka yakini, dan tentunya kita dulu telah meyakini seperti itu. Jadi kita kasih namanya uzur bil jahli lah bahasanya, kasih alasan karena sebuah kebodohan. Bisa saja kalau seperti itu ditingkatkan statusnya menjadi pembulian dan sebagainya, itu bisa saja. Namun lagi-lagi hati kita tidak tega lah. Insya Allah saya yakin Mas Toto dan keluarga juga berpikir panjang. Nah ya sudahlah, karena bukan hanya 1, 2, 3, bukan hanya 3, 4, 5 yang jumlahnya model seperti ini. Mas Irfannya, salah satu oknum mubalek Islam Jamaah yang telah mengkafirkan Aisyah putri dari Mas Toto. Itu bukan hanya satu orang ini. Artinya pelakunya ratusan, bahkan ribuan, bahkan seluruh Islam Jamaah, seluruh anggota Islam Jamaah yang meyakini, yang masih kental, yang masih kuat terhadap pemahaman itu. Sehingga ya sudah, kita damai saja, artinya diperingatkan biar halayak umum tahu bahwa perbuatan itu salah. Ya, biar halayak umum itu ngerti bahwa itu salah. Sehingga di berbagai media kemudian di-up. Di berbagai media kemudian kita angkat supaya viral, supaya tahu, supaya ngerti inilah akidah sebenarnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, selain turunan dari mengkafirkan kepada kaum muslimin yang lain, memang ada kalimat-kalimat yang
baik di teksnya, baik di apa itu makalah-makalah tertulisnya itu ada memang. Kalimatnya kurang lebih sebaik apapun, sesoleh apapun, kalau mereka tidak bisa menetepi, berambil, berbeat, bertaat, namanya kafir. Itu ada kalimat-kalimat seperti itu ada. Walaupun sholatnya, wala sholatan, wala hajjan, wala umrotan, tetap dihukumi sebagai seorang atau orang kafir. Itu ada dalam benak keyakinan kita. Sehingga lebih pada konkret. Ini kemarin kan yang Mas Irfan itu kan lebih mempraktekkan sebenarnya. Jadi kalau kita kita lebih jeli ya memang beliau memang sebenarnya mangkulannya ngono. Jadi nggak salah cara pandangan kalau keyakinan yang adil, artinya yang fair ya seperti itu, tidak kucing-kucingan mengkafirkan orang tapi diem, dia takut akan takut mengkafirkan tapi di kandangnya mengkafirkan orang. Tapi kalau Mas Irfan ini tadi sudah dia sesuai dengan mangkulnya yang sudah dimangkulkan, ya sudah. Kalau niat kafirnya sekalian aja. Ya. Sebenarnya fair itu ya. Selain itu juga masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, turunan-turunan dari ajaran ini, turunan dari Islam Jamaah ini memang salah satunya dari puluhan bahkan ratusan penyimpangan yang ada, tetap ada tertulisnya, ada di dalam teksnya, ada tertuang dalam tulisannya Bapak Imam atau sebagai instruksi atau ijtihad imam, yaitu tidak mau berjamaah, sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Dan banyak ditemukan di foto-foto terutama sahabat-sahabat yang kebetulan mampir sholat di masjid umum yang menjumpai seperti itu, tidak mau bermakmum, tidak mau bersatu dengan kaum muslimin yang lain, walaupun kaum muslimin yang lain sudah mendirikan sholat, namun dia tidak mau. Apalagi kita jumpai misalnya pada masjid-masjid yang minoritas jamaah, Islam jamaah, anggota Islam jamaah. Misalnya di suatu masjid ada masjid besar, kemudian depannya itu pengikut Islam jamaah, tentu kita sangat bisa melihat secara pasti, secara qat'i dia akan lebih mencari masjid yang jauh, yang bertuliskan 354, yang bertuliskan yang ikut dalam golongannya itu jelas. Ya. Dia nggak akan mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain, itu dia nggak akan mau. Kalau memang dia paham jamaahnya, kuat jamaahnya, dia nggak akan mau. Itu yang bertempat secara permanen, artinya dekat dengan rumahnya, itu aja seperti itu. Bagaimana dengan waktu keadaan musafir, Pak? Itu jelas sekali, malah nggak mungkin bisa dikatakan pastikan nggak akan mungkin dia akan bersama bermakmum dengan kaum muslimin yang lain. Ternyata di dalam perkembangannya, para pengurus organisasi yang ada, yang sudah kita ketahui bahwa dalam organisasi ini yang telah disorot oleh MUI dalam paradigmanya adalah paradigma LDII, paradigma baru dalam LDII ini, ada instruksi memang dari pusat. Apa instruksinya ini? Tentang bagaimana tetap untuk menjaga keaslian, untuk menjaga kefahaman bahasanya, kepahaman mangkul asli makna arti, tambah tojin mangkul asli makna arti, yaitu dengan adanya ijtihad seperti ini ya. Ini teksnya ya. Berikut penjelasan ya, saya baca ya. Berikut penjelasan tentang sholat di belakang mereka atau orang hum. Nah, hum itu ya mereka, kita dianggap hum itu yang nggak pernah masuk dalam Islam jamaah atau sudah masuk tapi keluar, dimurtadkanlah bahasanya. Bagi pengurus organisasi dan dalam keadaan terpaksa, maka jangan sampai diniati makmum kepada mereka. Akan tetapi supaya diniati sholat sendiri atau munfarid di belakang mereka. Dan seandainya orang itu jumlahnya lebih dari 2 orang, maka supaya satu disuruh maju di depannya dan diniati menjadi imam. Nah, jadi di dalam perkembangannya, dalam situasi yang saat ini kan organisasi ini sering mendapat undangan-undangan. Kalau kita lihat misalnya mulai dari tingkat desa, misalnya ada namanya Tarling Desa.
Starling kabupaten itu misal contoh, atau mungkin undangan apalah mungkin. Nah, kadang di dalam sela-sela acara itu masuk pada waktu sholat. Maka sebagai instruksi pusat untuk menjaga, untuk untuk menjaga untuk agar tetap kepahaman Islam jamaah itu tetap kuat, maka diinstruksikan walaupun harus berjamaah dengan mereka, tapi tidak boleh diniati sholat berjamaah, tapi munfarid. Apa munfarid? Yaitu sendiri. Keoleh. Dan kalau misalnya jumlahnya organisasi itu, jumlahnya pengurus organisasi lebih dari 2 orang, maka agak maju sedikit diniatkan sebagai imam dia. Sebenarnya cara-cara seperti ini sudah kita lakukan. Dulu pun saya sering melakukan seperti itu dengan berbagai versi cara. Ada yang caranya nanti misalnya kita dulu saat masih paham-pahamnya dalam Islam jamaah, saat sholat kita nunggu di luar. Kita pura-pura masuk kamar mandi lah, wudhu dan sebagainya lah, yang istilahnya agak lama. Sampai posisi imam hum ini, mereka ini posisinya dalam keadaan duduk at-tahiyat akhir. Barulah kita masuk ke situ. Yang pura-puranya kita terlambat di rakaat terakhirnya, di at-tahiyat terakhir. Kemudian mereka salam, kita makmum masbuk menurut mereka, tapi benar-benar kita sedang sholat sendiri. Itu cara-caranya. Atau kalau dulu saat saya masih kental juga, saya gunakan. Jadi saya wudhu duluan, artinya saya percepat wudhu saya, kemudian saya masuk masjid, sholat duluan. Sholat wajib duluan. Di saat orang-orang sedang sholat sunnah qobliyah, saya sholat wajib dulu. Nanti kalau pas waktu sholat saya bermakmum, hanya sifatnya main-main saja. Hanya sifatnya mengikuti untuk menjaga agar tidak terkesan kita lari dari sholat itu. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, belum lama ini kebetulan saya kurang lebih belum ada 1 tahunnya. Belum ada, saya itu termasuk anggota Dai Kamtibmas. Dai Kamtibmas, Dai yang dibentuk oleh Polres Karanganyar. Ada berapa ratus kabupaten Karanganyar. Nah, di antaranya dari perwakilan golongan Islam Jamaah itu, di antaranya saya dan Bapak Imam Daerah. Ada salah satu imam daerah yang masuk. Biasanya kita 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, nggak mesti 3 bulan sekali kita dapat undangan untuk koordinasi, mendapat penyuluhan di Polres Karanganyar sana. Nah, setelah sudah keluar, saya sudah bilang kepada ketuanya itu bahwa saya sudah keluar dari golongan ini, diganti aja Dai Kamtibmasnya. Katanya, Pak Ketua, nggak masalah kita ambilnya dainya saja, mereka aja nanti kasih porsi tambah lagi, nggak masalah, kita ambilnya di dainya aja. Artinya antum bukan mewakili siapa-siapa, mewakili kaum muslimin. Oke. Suatu saat, karena saya berangkatnya diambil oleh ketua kecamatan biasanya. Nah, kemudian bawa mobil, saya diambil, Pak Sukar namanya. Nah, saya ke sana, ke Polres saat itu. Di sana kebetulan saya bertemu dengan imam daerah ini, yang sama-sama pakai baju seragam juga, dan imam daerah saya juga masih agak muda. Nah, dia agak sopan juga. Panggilnya kalau dulu mas mes, sekarang ustadz lah. Kalau misalnya tat mungkin agak tak tanya tat maksudnya apa, tat atau ustadz. Tapi karena sudah ustadz ya sudah. Waktu itu bergulir ba'da zuhur. Saya ingat acara ba'da zuhur jam 1, sampailah kemudian azan asar. Kita di dalam ruangan itu sudah adzan asar. Kemudian kita break dan sekaligus ditutup sekalian oleh Pak Polres, ya insyaallah ya, dari Polres. Dan dari mana? Dari kawan-kawan Dai Kamtibmas, dari pengurus kabupaten. Setelah kita turun lantai bawah, saya sudah saya dari bisi sama ketua. Kira-kira nanti mau sholat berjamaah enggak? Padahal masjidnya di bawah pas. Enggak mungkin, Pak. Bener, saat saya turun mau wudhu, beliau di depan parkir, temu saya tak sampai. Betul salin tuh Pak.
Nah, pancingan sebenarnya buatan sholat din tuh Pak. Padahal sudah selesai azan ini. Dan jawab, wah, bulan tenang carai. Mungkin sekalian sholat mereka mawon. Wah. Ini sangat meyakinkan Pak Ketua ini dari Kamtibmas. Saya katakan, benar tak Pak? Iya ini. Tidak mungkin. Kalau paham jamaah tidak mungkin, apalagi bertemu dengan kami. Kalau toh mungkin misalnya maupun dia pun mengatakan dalam benak hatinya, alah paling ora percaya aku sholatnya iwan ning kono. Enek jerkan ning kono paling nggak percaya. Udah sekalian aja nggak mau sholat. Sehingga dia pulang pakai mobil. Alasannya nanti ada acara, nanti sholat pas di masjid sana, karena ada acara di sana. Nah, itu macam-macam model-model tipu muslihat ala mereka. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Apa yang mereka lakukan seperti ini sebenarnya kelakuan-kelakuan akibat dari sebuah akidah. Jadi sholatnya orang lain yang selain golongannya nggak dianggap sah. Orang dianggap sah. Wabeh. Sehingga cara rumusnya piye? Jadi aslinya konsepnya piye to Kang asli konsepnya? Konsepnya gampang. Konsepnya ini. Kalau orang yang menjadi imam saja dianggap tidak sah dalam mengimami, nah, maka mereka mengatakan bagaimana dengan makmumnya? Ya. Bagaimana dengan makmumnya? Makmumnya. Kalau di dalam masalah apa itu? Dalam masalah apa? Mereka meyakini orang luar nggak diterima amalannya. Maka rumus paling simple Islam Jamaah mengatakan, ya otomatis nggak akan mau diimami, nggak akan apa ya kita otomatis nggak sah. Kita nggak akan salah sholat bersama mereka. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Sebenarnya kaum muslimin dalam posisi ini sangat-sangat ditipu sebenarnya. Walaupun tidak rugi secara materi, tetapi ditipu dengan bahasa yang lagi rame-rame, gimmick-gimmick lah. Ya dalam perpolitikan ini aku lagi ngerti gimmick ya apa tuh. Ditipu dengan kebaikan mereka dengan istilah fatonah, bitonah, dan budi luhur. Fatonah, bitonah, dan budi luhur yang ditampakkan oleh Islam Jamaah ini dalam rangka apa? Untuk menipu kaum muslimin yang lain. Sehingga seakan tidak ada masalah. Dan buzzer-buzzer, bukan hanya buzzer, para pengikut ya media sosial yang belum tahu menau mengatakan saya bertetangga baik-baik saja dengan mereka. Saya bertetangga dengan ini dan itu baik-baik saja. Anda sedang tertipu. Ya, Anda sedang ditipu. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kita harus melawan. Bukan melawan dengan kekerasan. Kita harus melawan dengan pemikiran-pemikiran. Awake dhewe kudu duweni coro, karena kita dulu juga mantannya, kita dulu juga da'inya, kita dulu juga orang yang gembor-gembor nih, kita dulu juga menanamkan akidah ini. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus ikut menyadarkan. Ikut menyadarkan. Ya. Kasihan yang di dalam. Seperti yang sering kemarin yang saya sampaikan terhadap apa yang menimpa kepada Mas Irfan, seorang oknum mubalik Islam Jamaah yang mengkafirkan, itu korban. Itu korban dari ajaran. Untung Mas Toto tidak memprosesnya yang lebih tinggi, artinya diproses sampai hukum. Karena termasuk pembulian, termasuk pendurungan, termasuk kata-kata jelek yang berakibat ya fatal, akhirnya ya di proses hukum ya kena juga. Walaupun nanti saya yakin 100% pengurus akan angkat tangan, akan baroah, tidak akan ikut-ikut atas masalah ini. Padahal mereka itu sebenarnya ya yang jujur ya itu. Ya. Yang jujur ya itu.
Artinya dia tuh hanya menyampaikan mangkulnya aja. Mangkulnya ini. Benar, mangkulnya seperti itu. Kita dibangkulin, kita diajak, kita apa istilahnya dijejeli itu ya seperti itu memang. Sehingga ma'asyal muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita tidak ada kata lain, tidak ada kata berhenti untuk berdakwah. Terus buka akal sehat, terus buka akal waras, terus ayo kita sadarkan mereka, kasihan. Ini adalah salah satu cara bahwasanya penipuan di kalangan kaum muslimin yang dilakukan oleh Islam Jamaah, yang dilakukan kepada kaum muslimin maupun dalam anak buahnya sendiri, itu harus kita lawan dengan membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Kemudian dengan dalail ditunjukkan kesesatannya, lalu diberikan lurusnya, diberikan apa yang menjadi benarnya, bagaimana bahasanya ta'dil syubhat. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات